teman-teman semuanya, bagaimana kamu udah nonton belum video kita yang kemarin? Video tentang kelebihan komunikasi pada Gen Z. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tantangan apa aja sih yang dimiliki oleh Gen Z dalam berkomunikasi. Masih di sini di Tutor Deyata, beragam kisah mengurai makna. Baik, tantangan yang pertama adalah Gen Z ini terbiasa dengan komunikasi digital ya, sehingga kurang terlatih untuk melakukan komunikasi langsung. Contohnya, para Gen Z ini kan seperti di video-video sebelumnya, mereka itu jago untuk berkomunikasi lewat chat, DM Instagram, media sosial, kemudian video call mungkin, ya kan? Tapi kekurangannya apa? Mungkin tidak semua Gen Z punya permasalahan ini ya, tapi kebanyakan Gen Z itu memiliki kekurangan, yaitu ketika berinteraksi langsung ada beberapa hal ternyata yang harus dilakukan supaya lebih natural. Contoh tatapan matanya, gesturnya gitu ya. Itu kan biasanya tidak terlihat ketika kita by chat atau hanya komentar-komentar aja di Instagram. Nah, permasalahannya mulai muncul ketika harus berkomunikasi lama dengan audiensnya atau lawan bicaranya. Jadi, apa yang harus dilatih? Yang harus dilatih sebenarnya adalah para Gen Z ini boleh membiasakan yang namanya komunikasi interpersonal. Contoh, berdiskusi dalam kelompok, ngobrol-ngobrol santai dalam durasi waktu yang agak sedikit lama, atau contohnya juga seperti presentasi. Ini kalau untuk yang profesional gitu ya, ada yang namanya presentasi, sosialisasi, bahkan juga ada dalam interview kerja. Nah, itu kan dibutuhkan banget tuh. Kalau kamu nggak pernah latih itu, nanti ketika bekerja secara profesionalnya agak kesusahan. Nah, poin selanjutnya ini berkaitan juga dengan poin sebelumnya, yaitu ketergantungan dengan komunikasi secara digital, gitu kan ya. Nah, poin yang kedua ini adalah mereka agak kesusahan ketika berkomunikasi tatap muka. Nah, mungkin tadi sebelumnya sempat kita bahas sedikit, komunikasi tatap muka itu ternyata punya banyak etika-etikanya juga. Contohnya, ada beberapa gerakan-gerakan yang menunjukkan kalau orang tersebut secara psikologisnya menunjukkan ketidaktertarikan kepada lawan bicaranya. Contoh, ketika ada yang ngomong terus lawan bicaranya gini, itu biasanya maknanya adalah, oh kayaknya dia sudah tidak tertarik lagi ya. Atau pembahasannya sudah mulai tidak menarik nih dengan lawan bicara. Nah, yang simpel-simpel seperti ini tuh yang biasanya para Gen Z itu belum pahami gitu. Bagaimana? Ini ada sedikit tips, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Biasanya kamu bisa pelajari di kelas-kelas public speaking atau kamu bisa baca-baca buku-buku mengenai etika dalam komunikasi gitu ya. Contohnya adalah ketika kita berbicara dengan orang lain, supaya mereka merasa dihargai juga, kita harus tatap matanya, ya kan? Nah, itu yang agak susah dilakukan oleh para Gen Z, terutama kalau berbicara dalam jangka waktu yang agak sedikit lama. Biasanya sambil ngobrol, lihat mata sebentar, terus kemudian main handphone lagi, atau muter-muter matanya, tidak fokus. Nah, itu tidak baik tuh. Butuh latihan memang. Nah, tidak hanya ketika kamu berbicara saja, ketika lawan bicaramu ngomong, itu kamu juga harus memperhatikan. Itu termasuk dalam etika juga. Ada yang lagi ngomong, Bu, ya diperhatikan matanya. Terus ada ekspresi-ekspresinya yang menunjukkan kita tertarik dengan pokok pembahasannya. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi ya yang berhubungan dengan komunikasi tatap muka. Apalagi yang disebut dengan etika dalam berkomunikasi. Kayaknya kalian perlu banyak referensi lagi. Terus kalian banyak latihan supaya para Gen Z ini tidak hanya jago dalam komunikasi digital, tapi juga jago ketika ketemu langsung dengan lawan bicaranya. Kemudian poin yang ketiga, tantangan selanjutnya adalah sering terjadi misinterpretasi dalam pesan chat. Nah, itu dia nih. Karena para Gen Z ini terbiasa ngobrolnya dengan chat, makanya karakternya itu lebih singkat, padat, to the point, berani.
gitu. Sementara kalau berbicara dalam konteks yang lebih profesional, tentunya ada lagi namanya, balik lagi kayak yang sebelumnya, etika komunikasi. Contohnya kalau kamu berbicara dengan dosennya kamu, atau partner kerja, atau kliennya kamu, ketika berbicara kan nggak bisa kita jawab, besok kita meeting ya, jawabannya oke. Nah, ketika jawabannya oke saja, itu dinyatakan oleh beberapa orang dalam konteks yang lebih profesional sebagai etika yang kurang. Nah, ini juga penting banget nih untuk teman-teman Gen Z semuanya. Contoh, dalam etika berkomunikasi, kita harus ada sapaan namanya. Kita berbicaranya sama siapa? Misal kalau kita berbicara dengan ibu atau bapak gitu ya. Oke, baik Bu. Oke, baik Pak. Kan harusnya gitu kan ya. Tapi karena kebiasaannya ngobrol singkat tadi, nah, teman-teman harus bisa membedakan ketika berbicara dengan teman dalam konteks ngobrol biasa atau lagi ngechat dalam konteks profesional. Harus berbeda. Itu tantangan terbesar juga yang harus Gen Z pelajari tuh. Poin yang keempat adalah rentang perhatian yang pendek. Ini sih sebenarnya sama aja ya, kayak eh, tren sosial media saat ini. Kalau zaman dulu kan orang-orang sering nontonnya nonton TV yang mana satu program itu 1 jam, ada iklan-iklannya, jadi harus sabar gitu ya. Kemudian nonton YouTube, kadang-kadang ada podcast yang 1,5 jam. Nah, para Gen Z ini kan terbiasa dengan konten-konten yang singkat, padat, jelas, dan lebih ringkas gitu ya. Contohnya seperti TikTok. Misalkan ada film, terus di-review dalam 1 menit di TikTok, terus mereka udah seneng tuh, sudah terbiasa berkomunikasi seperti itu. Contohnya lagi, Reels Instagram. Nah, karena rentang berbicara yang pendek ini, para Gen Z ternyata juga kesusahan dalam berkomunikasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, biasanya contoh ketika harus mendengarkan ceramah, ketika mendengarkan pidato, atau di dalam kelas tuh. Nah, Gen Z ini menjadi suka nggak fokus tuh ketika harus mendengarkan dan berkomunikasi dalam waktu yang lama. Kayaknya teman-teman harus latihan ini deh. Nah, untuk poin yang kelima ini sepertinya juga pengaruh dari sosial media nih. Takut salah dan overthinking. Karena kan media sosial ini juga kejam banget ya. Kalau misalkan dipuji, pujinya setinggi-tingginya. Kalau misalkan bulinya juga ampun-ampunan. Sehingga membuat mental para Gen Z ini dinyatakan juga sering yang namanya OVT. Takut, aduh kalau saya ngomong ini atau saya komentar ini takutnya salah nih, takutnya ditertawakan karena adanya yang namanya cyberbullying kalau di sosial media gitu ya. Eh, Kemudian ada cancel culture, kemudian ada banyak hal lah yang membuat para Gen Z ini tidak berani untuk menyuarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Kita kasih contoh, kalau di dunia nyatanya adalah ketika melakukan diskusi atau sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas. Sebenarnya mungkin mereka pengen nanya nih, atau mereka pengen menjawab sesuatu, tapi karena aduh nanti takut salah nih, nanti takut ini nih, takut itu gitu ya. Akhirnya mereka nggak jadi ngomong. Nah, itu kan sayang banget. Kalian nggak dapat informasinya dan kalian tidak dapat latihan untuk berkomunikasi sehari-hari. Karena kan yang namanya kemampuan komunikasi atau public speaking ini, itu tuh sebetulnya ilmu praktek. Kamu harus praktekkan terus sampai kamu expert. Nah, kalau kamu banyak diemnya, banyak OVT-nya, kamu nggak mungkin jago dalam berkomunikasi atau sekedar menyuarakan apa yang ada di dalam pikirannya kamu. Nah, contoh yang kedua, kalau di sosial media agak sedikit enak tuh, mereka agak sedikit nyaman. Ketika mereka sudah komentar terus nanti OVT kepikiran lagi. Nanti bener apa enggak ya tadi yang disampaikan. Mereka bisa hapus. Atau di WhatsApp kan sekarang bisa diedit ya. Kalau kita udah ngirim sesuatu ke orang lain, terus nanti kayaknya kata-katanya kurang sopan deh, kayaknya ini deh. Nah, bisa diedit. Tapi ketika kita ngomong langsung dengan orang lain, itu kan nggak bisa seperti itu. Beda kasus. Makanya harusnya dua-duanya harus kamu latih. Jago berkomunikasi di digital atau di sosial media, juga jago berkomunikasi di real life-nya kamu. Poin yang keenam adalah
ternyata para Gen Z ini dinyatakan kurang memiliki keterampilan dalam mendengarkan. Ini penting sekali nih, ya. Karena mungkin pengaruh sering melakukan sesuatu secara bersamaan atau istilahnya adalah multitasking ya. Jadi sambil ngerjain tugas, sambil pakai headphone, dengerin musik, terus sambil ngejawabin chat juga, sambil searching-searching yang lainnya. Sehingga ketika di dunia nyatanya, mereka itu susah banget untuk fokus mendengarkan dalam waktu yang lama gitu. Sehingga apa yang terjadi? Pertama, mungkin mereka akan meminta orang lain untuk mengulang lagi. Oh, tadi bilang apa? Oh, tadi maksudnya apa? Gitu ya. Itu kan kalau sering-sering orang jadi males ya untuk berkomunikasi dengan kita. Hati-hati untuk adik-adik semua. Kemudian yang kedua, mereka karena kurang fokusnya tadi, mereka jadi susah nangkep poin atau intinya apa. Itu bahaya sekali loh ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, tapi kita nggak nangkep poinnya. Jadi seolah-olah komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Waktunya terbuang sia-sia. Jangan sampai dilakukan untuk kamu semuanya. Kemudian mungkin kamu bertanya-tanya, terus gimana nih solusinya? Solusinya bisa banyak, tapi di sini kita kasih rangkuman sedikit saja apa yang harus kalian lakukan para Gen Z supaya makin kece lagi, skillnya ditambah dengan komunikasi yang mantap gitu ya. Yang pertama adalah latihan benar-benar berkomunikasi dengan orang lain. Banyakin ngobrol sama orang lain, terus pelajari lagi bagaimana bisa berbicara dengan baik di hadapan orang lain. Kemudian yang kedua, kalian tidak hanya belajar ngomong, tapi juga kalian belajar untuk mendengarkan. Karena orang yang jago berkomunikasi itu tidak hanya jago ngomong, tapi juga jago mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Contoh simple aja ya, ketika orang lain ngomong, kita nggak boleh interupsi di tengah terlalu banyak, tidak boleh suka motong-motong pembicaraan orang lain, harus benar-benar paham pembahasannya apa dan mau dibawa kemana obrolan ini, gitu kan ya. Kemudian salah satu tipsnya lagi adalah kalian perbanyak tuh sosialisasi, jangan hanya di rumah aja mageran, kemudian gak mau bersosialisasi dengan orang lain, perbanyaklah linknya di luar sana, banyak orang yang kita temui, banyak berkomunikasi, karena yakinlah akan banyak pelajaran yang akan kalian dapatkan, dan komunikasi kalian juga akan terlatih. Dan terakhir pesannya untuk kalian semua adalah jangan takut salah. Balik lagi, tadi kita sempat sampaikan, ilmu komunikasi atau public speaking ini adalah ilmu praktek yang mesti ada jam terbangnya, mesti banyak salahnya dulu. So, jangan pernah takut salah. Berani aja, tapi jangan hanya berani. Kalian tetap belajar juga bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, dilatih cara berkomunikasinya. Gitu aja ya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin untuk kalian semuanya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kita juga punya video sebelum-sebelumnya yang mungkin bermanfaat untuk kalian ya. Ditonton, di subscribe, like, dan juga komen di videonya kita. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.